Mir, lu jangan sebentar lagi, Mir. Tapi sifat yang punya ini turun terus. Kalau gini terus, aku bisa kehilangan kursi sebelum duduk. Mir, lu jangan sebentar lagi, Mir. Tapi sifat yang punya ini turun terus. Kalau gini terus, aku bisa kehilangan kursi sebelum duduk. Saya paham, Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pintu ke pintu, sosialisasi, dan kampanye kecil. Tapi masyarakat belum cukup. Kalau pakai pendekatan ini nggak bisa, kita perlu cara lain. Cara lain? Maksudnya? Jangan-jangan... Ya, kita beri sedikit perhatian khusus ke warga. Kamu tahu kan maksudku? Bapak yakin harus pakai cara itu? Bapak tahu kan itu cukup beresiko? Ya, kamu tuh udah kerja lama dengan saya. Kamu tahu, kalau mau maju, dia harus berani. Ya kan? Baik, Pak. Saya akan atur semuanya. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu. Saya Mira dari tim sukses Paraka. Saya di sini ingin memberi sedikit bantuan menjelang pemilu. Wah, ini sih uang semua, banyak banget lagi. Anggap saja ini kepedulian beliau. Kalau ibu-ibu nanti memilih beliau, dan seperti ini akan lebih sering datang. Maaf Bu, tapi ini namanya bukan bantuan, ini suap namanya. Ibu, saya hanya menjalankan tugas karena hanya ingin warga diperhatikan. Tapi bukan begitu caranya, suara itu amanah, bukan barang dagangan. Bentar, kita butuh uang juga loh. Justru karena kita butuh ini, yang sampai harga kita ikut dijual. Kita nggak boleh terlalu pada ini. Saya mengerti kekhawatiran ibu-ibu, tapi percayalah, para punya niatan baik. Ambil saja, tidak ada paksaan kok. Terima kasih. Oke, ini adalah kertas suara nomor urut terakhir yang nomor 1. Sah? Sah! Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, kertas suaranya sudah masuk dan pemenangnya adalah Bapak Raka. Selamat untuk Bapak Raka. Dipersilakan kepada Bapak Raka untuk memberikan pidato singkat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah memilih saya. Saya bisa maju menjadi anggota dewan pada saat ini berkat dukungan dan juga suara dari kalian. Jadi untuk merayakan kemenangan kita, mari kita bersuara. Hidup Paraka! Hidup! Wah, beneran. Nanti kita coba tanya Pak Raka saat wawancara ya. Permisi Pak Raka, saya ingin bertanya mengenai isu bahwa tim sukses Bapak telah melakukan kecurangan pada pemilu saat ini. Apakah itu benar, Bapak? Menurut saya itu kayaknya sih berita yang bohong, karena secara saya pribadi itu saya tidak ada melakukan kecurangan itu sendiri. Baik, apakah Bapak yakin bahwa tim sukses Bapak tidak melakukan hal tersebut? Of course, saya yakin itu 100%, karena saya dari awal tidak berniat untuk melakukan kecurangan itu, dan juga para warga yakin bahwa saya bisa memimpin daerah ini suatu saat nanti. Dan juga saya dari awal tidak berniatan untuk melakukan pemilu ini diselesaikan dengan cara kotor. Saya ingin pemilu ini diselesaikan dengan cara bersih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin kami akan melakukan atau mengikuti perkembangan nanti saat Bapak telah menjabat. Siap. Pak Raka, aspirasi warga mengenai jalanan yang rusak telah menumpuk, Pak. Mereka menunggu keputusan dari Bapak. Nggak penting tuh, biarin aja. Yang terpenting kita tuh fokus aja ke proyek gedung baru kita. Itu lebih menguntungkan untuk rakyat maksudnya. Itu ada Pak Raka. Ayo kita datangin. Pak Raka. Pak, saya sudah ke kantor Bapak 3 kali loh. Bagaimana kelanjutan terkait jalanan kami yang rusak? Ibu, sabar itu termasuk bagian dari hidup. Saya saat ini lagi ada urusan, jadi untuk urusan jalan tuh bisa saya kerjakan nanti. Pak, waktu kampanye Bapak bilang keluhan kami bakal cepat ditangani loh. Iya ibu, iya nanti. Saya lagi ada urusan untuk saat ini, jadi nggak bisa diganggu. Kalau Bapak selalu abaikan suara rakyat, saya bakal viral Bapak ke sosmed supaya seluruh warga tahu kalau Bapak nggak pantas jadi pemimpin. Silakan, media itu cuma cari sensasi aja. Lagian juga, aku nggak bakal peduli apa yang media omongkan. Permisi Mbak, kami dari tim Berita Indonesia Nasional ingin menanyakan terkait soal berita Pak Raka yang saat ini menjabat sebagai Dewan. Ya Mbak. Jadi begini Mbak, teman saya ini bilang kalau Mbak adalah salah satu warga yang menerima amplop dari tim sukses Pak Raka. Apakah itu benar? Iya Mbak, kemarin itu saya sempat nolak karena termasuk dari golongan penyuapan kan. Cuman di sisi lain saya juga butuh uang. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya. Iya, saya duluan dulu ya Mbak. Ya.
Ternyata yang kamu omongin itu benar ya, Bim? Ya iyalah gue benar. Masa gue bohong yang lu sih, Din? Ya udah, nanti kita usut lanjut aja. Kan Paraka ini pasti ngeganggu tatanan negara kita juga kan? Iya. Nah kita bikin liputannya aja, Din. Kan ibu yang tadi udah punya bukti videonya kan? Oh iya, itu bagus banget sih. Ih, aku lihat berita, katanya kakak korupsi. Ah, biarin aja itu. Lagian juga palingan besok-besoknya udah kelar. Selamat pagi semuanya, berita update terkini. Dalam laporan investigasi kami, ditemukan kejanggalan pada aliran dana proyek gedung milik Paraka. Dokumen menunjukkan adanya markup signifikan. Dan tambahan saksi juga memberikan informasi bahwa mereka menerima suap dari tim sukses Paraka saat pra-pemilu. Serta adanya bukti video yang beredar di media sosial bahwa Paraka dalang di balik semua ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan rusak di daerah sekitar justru digunakan untuk dana proyek gedung terbarunya. Permisi Pak Tim. Iya, kenapa Paraka? Jadi gini Pak, Bapak pasti tahu kan terkait beritanya ini. Beritanya sangat heboh. Jadi saya butuh sedikit keringanan untuk ini Pak. Tapi Pak, semua bukti sudah sangat jelas dan saya tidak bisa bertindak sembarangan Bapak. Saya tahu Bapak orangnya baik. Tapi yang namanya hidup butuh sedikit licin Pak. Tapi Pak, ini sangat melanggar hukum. Bapak tahu, saya akan pastikan hal ini tidak akan tersangka. Dan saya juga akan pastikan Bapak kenapa. Baik Pak, akan saya pertimbangkan dulu. Tapi, kalau saya menerima ini, bagaimana dengan keluarga saya? Apakah Bapak bisa melindunginya? Tenang saja Pak. Saya orang itu terlalu cara berterima kasih Bapak. Yang terpenting, Bapak kelarkan aja dulu ini terkait kuasa hukuman saya. Untuk sisanya nanti bisa saya urus Pak. Terkait bagaimana keluarga Anda itu aman. Deal? Saudara Raka, sebelum putusan dibacakan, apakah ada pernyataan tambahan dari Anda? Tidak, Yang Mulia. Jaksa, semua saksi sudah diverifikasi? Sudah Yang Mulia. Dari beberapa bukti yang saya baca menunjukkan kejanggalan, tapi keputusan tetap ditangani ketua hakim. Bim, hakinya pun periksa juga ya sama ketua majelisnya. Iya, dia sih ngerasa aneh ya sama ketua majelisnya. Iya, itu hakim udah mau memutuskan hukuman tuh. Coba rekam coba. Iya, ntar gue chat. Setelah mempertimbangkan bukti dan kondisi terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa saudara Raka dijatuhi hukuman 6 bulan masa percobaan dan denda 120 juta rupiah. Doang, ini gak ada sih.
Ternyata benar kata orang-orang, gunung itu cuma tajam ke bawah, tapi tumbuh ke atas. Terima kasih atas keputusan yang mulia. Di masyarakat, penyimpangan norma seperti suap, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan bukan sekedar melanggar aturan, tetapi merampas hak kita dan juga merusak kepercayaan kita sebagai warga masyarakat. Selama masih ada yang membeli suara, menjual kekuasaan, kita sebagai masyarakat pasti akan selalu dirugikan. Oleh karena itu, perubahan bukan hanya dimulai dari masyarakat, tetapi juga dari negara. Kita sebagai masyarakat harus berani menjaga integritas di dalam masyarakat.